Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Iya, suara saya aman, saudara? Aman ya? Oke, baik. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir malam hari ini. Selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita, dengan berkat Tuhan yang melimpah dari setiap ibadah yang sudah kita lalui hari ini. Saya percaya banyak hal yang sudah kita dapatkan berkat-berkat Tuhan, baik berkat-berkat rohani lewat firman Allah, bahkan berkat-berkat jasmani yang Tuhan limpahkan bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Satu sukacita kita boleh kembali bersama-sama terkumpul dalam room ini untuk kita bisa sama-sama beribadah, sekalipun melalui media Star Maker. Tetapi sekali lagi saya berkali-kali mengingatkan bahwa ibadah yang kita lakukan di Star Maker ini bukan sesuatu yang sia-sia, ya. Tetapi bila kita melakukannya dengan hati yang sungguh, maka berkat Tuhan pasti akan menjadi bahagian saya dan saudara. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih buat Ibu Pendeta Mahulete yang sudah mendahului renungan firman saat malam hari ini. Dengan doa Tuhan terus memberkati, memakai dalam pelayanan dan diberkati dalam keluarga. Sebagaimana tema yang sudah di-share tadi, malam ini saya akan berbicara dengan satu tema, membangun di atas dasar yang kokoh. Sekali lagi, malam ini saya akan berbicara dengan satu tema, membangun di atas dasar yang kokoh. Kita lihat satu ayat firman Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 10, 11 dan ayat 12 saya akan baca buat Bapak Ibu yang punya Alkitab ataupun punya Alkitab elektronik. Saudara bisa melihatnya, memperhatikan, dan saya akan membaca. Kita sama-sama renungkan firman Allah ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 10, 11 dan 12, demikian kata firman Allah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dasar dan bangunan. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saya lanjut ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Diberkatilah dia yang mendengarkan firman Allah,
merenungkan serta melakukan firman itu dalam kehidupan setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar adalah menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah bangunan apapun itu, ya. Jika dibangun pada dasar yang kuat, dibangun pada dasar yang kokoh, maka bangunan itu pun bisa menjadi sebuah bangunan yang kuat. Dan dasar ini sudah, kata Paulus dalam ayat yang ke-11, sudah Yesus letakkan terlebih dahulu. Ya. Ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dasar yang harus menjadi bahagian dalam kehidupan kita, yang menjadi dasar dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita, tidak lain dan tidak bukan dasarnya adalah Yesus Kristus, yang firman Allah katakan sebagai batu penjuru. Ya, dasar itu yang harus menjadi dasar dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita bukan membangun di atas dasar Yesus Kristus, maka sekali kelak bangunan itu pasti akan runtuh. Tetapi ketika bangunan itu kita bangun di atas dasar Yesus Kristus, maka saya percaya bangunan itu akan berdiri dengan kokoh. Tetapi malam hari ini kita akan melihat pada ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-10 bagian yang terakhir, firman Allah berkata begini, saudara. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Dasarnya kita sudah jelas. Dasarnya adalah Yesus Kristus sebagai batu penjuru dalam hidup saya dan saudara. Selanjutnya bagaimana kita membangun di atasnya. Paulus mengingatkan dengan tegas, kita harus memperhatikan dengan jelas. Kita harus dengan teliti bagaimana membangun di atasnya itu. Ya, pertanyaannya saudara, apa yang kita bangun di atas dasar itu? Ya, apa yang harus kita bangun, saudara? Malam hari ini, saudara, saya akan menyampaikan ada dua hal terkait dengan bangunan yang kita akan terus bangun di atas dasar Yesus Kristus itu. Ya. Apa yang harus kita bangun? Kita lihat satu ayat firman Allah. Matius pasalnya yang ke-18. Ini hal yang pertama, apa yang harus kita bangun, saudara? Yang harus kita perhatikan dengan baik ketika kita membangun di atas dasar itu. Matius pasal 18 ayat 19, atau saya baca mulai ayat 18 saja. Matius pasal 18 ayat 18 dan ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat ini saya percaya tidak asing buat kita. Sering kali kita dengar dan sering dikutip oleh pelayan-pelayan Tuhan di gereja ketika melihat jemaat yang mungkin kurang, yang datang di gereja
bisa dihitung dengan jari. Seringkali ayat ini dikutip, ya, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada, ya. Tetapi kalau kita pelajari ayat ini, saudara, Yesus tidak sedang berbicara berkaitan dengan sebuah komunitas dalam gereja yang kemudian sepi pengunjung. Ya. Sekali lagi, saudara, Yesus tidak sedang berbicara. Kalau kita baca secara menyeluruh dalam ayat-ayat ini, sekali lagi Yesus bukan sedang berbicara pada sebuah konteks dalam sebuah komunitas gereja yang kemudian sepi pengunjung, ya, dan kita dapat berkata di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Tidak salah, saudara. Tetapi kalau kita pelajari ayat ini, Yesus sementara berbicara bagaimana kita membangun sebuah relasi dengan sesama. Sekali lagi, saudara, ayat ini sebenarnya Yesus sementara memberi sebuah kejelasan, memberi sebuah pandangan buat kita bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Karena kalau kita pelajari dalam ayat ini, saudara, dalam Matius pasal 18 ayat 19, kata sepakat, ya, kata sepakat itu dari bahasa Yunani, saudara. Dia menggunakan, diambil dari kata musik atau symphoneo. Ya, bahasa Yunaninya symphoneo, yang berarti harmonisasi. Sekali lagi, saudara, kata sepakat dalam ayat 19 ini dari bahasa Yunani, bahasa musik, diambil dari bahasa musik, symphoneo, yang berarti harmonisasi atau simfoni. Ya, saudara, kalau saudara melihat grup-grup musik, ya, di dalam satu grup itu, saudara, kalau di sana ada iri hati, di sana ada tidak saling suka satu dengan yang lain, maka tidak akan bisa terbentuk sebuah grup band yang baik. Ya. Dari kata dasar ini, saudara, maka kita dapat melihat di sana Tuhan tidak sedang seperti yang saya katakan tadi, sedang berbicara pada sebuah komunitas gereja yang sepi pengunjung, tetapi Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa bagaimana kita membangun sebuah relasi yang baik dengan sesama. Ya. Untuk membangun harmonisasi ini, saudara, bukan berarti sepakat di sini, bukan berarti harus sama. Ya. Sepakat di sini bukan berarti tanpa perbedaan di sana, saudara. Ya, harus sama semua, tidak, saudara. Tetapi sepakat di sini bagaimana bisa menciptakan sebuah harmonisasi adalah bisa saling menerima perbedaan. Amin. Ya, bisa saling menerima perbedaan. Ya. Karena untuk kesatuan di sini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita gereja Tuhan untuk bersatu. Bersatu itu bukan berarti semua harus sama, saudara. Ya, kesatuan itu bukan berarti semua harus sama. Liturgi gerejanya harus sama, berbahasa roh juga semua harus sama, cara berdoanya harus sama, tidak, saudara. Tetapi kesatuan di sini adalah bagaimana kita bisa menerima perbedaan. Ya, sepakat yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah bagaimana kita bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Ya.
Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Tuhan sedang mengajar bagaimana kita membangun relasi dengan sesama. Ya. Sehingga dari cara pandang ini, ketika kita mampu menerima perbedaan satu dengan yang lain, ya, maka akan menghasilkan sebuah harmonisasi yang baik. Ada simfoni yang indah di dalamnya. Amin. Ya. Jadi bukan perbedaan kita menjadikan sebuah dasar untuk kita menjadi terpecah belah, saudara. Membuat kita membangun tembok-tembok pemisah karena kita berkata, "You beda dengan saya." Ya. Tetapi justru perbedaan ini yang harus kita saling bisa menerima dan bisa menciptakan sekali lagi sebuah harmonisasi yang indah. Amin. Ini yang Tuhan mau ada dalam hidup saya dan saudara. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita membangun pada dasar yang sudah Yesus letakkan dari awal. Memang saudara sekalian bukan hal yang gampang, ya. Contoh kecil dalam keluarga saja, saudara, ya. Antara suami dan istri, mampu tidak kita bisa saling menerima perbedaan itu? Suami bisa menerima apa yang beda daripada istrinya. Sebaliknya, mampukah istri menerima sesuatu yang beda dari suaminya? Seringkali kita memaksakan bahwa apa yang menjadi pendapat saya, you harus bisa terima. Tidak bisa, saudara. Tapi kita harus belajar untuk bisa saling menerima perbedaan itu. Antara orang tua dengan anak, seringkali orang tua memaksakan kepada anak apa yang menjadi kehendak orang tua. Iya, benar, Ibu Pendeta. Iya, egois namanya. Antara orang tua dengan anak pun demikian. Seringkali kita sebagai orang-orang tua terlalu memaksakan apa yang kita mau terhadap anak-anak kita, tetapi kita tidak melihat dan tidak pernah bertanya kepada anak-anak kita apa sebenarnya yang mereka mau. Ya, dan kita bisa arahkan itu dengan firman Allah. Dari sejak awal, sebetulnya kebersamaan ini, ya, membangun relasi dengan sesama ini, Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita, ya. Dan kebersamaan ini sudah menjadi lifestyle-nya Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita perhatikan, kita pelajari dari kitab Kejadian, sejak awal dunia diciptakan, ketika manusia diciptakan, di sana kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja sama satu dengan yang lain. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, ya, di sana firman Allah berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini menunjuk bukan berarti hanya satu. Kata kita berarti lebih dari satu. Tuhan sudah memberikan contoh buat kita, memberikan gambaran buat kita bahwa relasi dengan sesama, membangun hubungan dengan sesama itu sangat-sangat penting, saudara. Iya. Nah, ketika iblis melihat gaya lifestyle-nya Tuhan ini yang diteladankan bagi manusia dan manusia coba membangun itu, iblis coba merusaknya. Kalau lifestyle-nya iblis beda, saudara, ya, beda lifestyle-nya iblis. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 14.
Dalam penciptaan itu kita sudah pelajari, saudara, dalam pendalaman Alkitab seri Bible Study, kitab Kejadian kita sudah pelajari sebelum ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Ayat 1, ayat 2, di sana terjadi sebuah peristiwa besar di mana salah satu malaikat di sorga, ya, harus Tuhan lemparkan. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 14. Nah, di sana saudara, kalau kita baca dari 2 ayat, 5 kali muncul kata aku. Ya, ayat 13 dan ayat 14 kalau saya tidak salah, di dalam Yesaya pasal 14. Di sana dikatakan aku hendak, aku hendak, aku hendak. Ya, 5 kali kata aku. Inilah lifestyle-nya iblis, saudara. Berbeda dengan Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan manusia, dia berkata baiklah kita. Tetapi kalau iblis, aku. Ya. Apa maksudnya? Kalau Tuhan selalu mengedepankan kerjasama, ada relasi dengan sesama yang baik. Tetapi kalau iblis selalu mementingkan diri sendiri. Iblis selalu mengedepankan aku, ya, egosentris. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di room ini malam hari ini, kita tidak memiliki gaya yang seperti ini, yang selalu mementingkan diri sendiri. Amin. Kita bukan bagian orang yang selalu berkata you gua, lulu gua. Tidak, saudara. Tapi kita mau belajar bersama-sama untuk bisa bergandengan tangan, sekalipun dalam perbedaan. Sekali lagi, saudara, kesatuan itu bukan tanpa perbedaan. Ya. Makanya kita punya dasar yang jelas. Dasar kita itu Yesus Kristus. Ya, ini yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau membangun relasi dengan sesama, tidak mengedepankan keakuan, keegoisan, kepentingan diri sendiri. Karena ternyata kalau kita pelajari Yakobus pasal 3 ayat 16 dengan jelas firman Allah berkata di sana, ya, bahwa mementingkan diri sendiri hasilnya adalah kekacauan. Sekali lagi, dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 firman Allah berkata bahwa orang yang mementingkan diri maka hasilnya adalah kekacauan. Dan ini yang Tuhan tidak mau ada dalam gereja Tuhan. Ini yang Tuhan tidak inginkan ada di dalam gereja Tuhan. Yang Tuhan mau bagaimana kita membangun sebuah relasi dengan sesama, ada kerjasama, ada kesatuan di dalamnya. Yang sekali lagi saya mau ingatkan, dalam kesatuan itu bukan tanpa perbedaan, ya, tetapi bagaimana kita bisa saling menerima perbedaan itu. Contoh kita bisa lihat dalam negara Indonesia sendiri, saudara. Banyak perbedaan, tapi dari perbedaan itu akan tercipta sebuah kondisi yang baik, kondisi yang kondusif, yang harmonis ketika kita bisa belajar saling menerima perbedaan itu. Amin. Jangan kemudian kita suka menjudge orang bahwa you orang berdosa. Jangan kemudian kita menjudge orang bahwa you orang yang tidak layak, engkau orang berdosa. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang terluput dari dosa. Makanya Paulus berkata bahwa semua manusia sudah berdosa. Ini yang harus kita perhatikan, saudara.
bagaimana kita membangun relasi dengan sesama kita di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya. Kita akan melihat, saudara, apa sih gejala orang-orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Kalau ini sudah ada dalam hidup kita, maka kita harus mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama untuk bisa saling sharing, untuk kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Ya, ini salah satu ciri orang yang selalu egosentris, selalu mementingkan diri sendiri. Ya, ini gejalanya. Amsal pasal 18 ayat 1. Saya akan bacakan buat saudara. Dan saya berharap hal ini tidak ada dalam kehidupan kita yang ada di room malam hari ini. Amsal 18 ayat 1, demikian kata firman Allah. Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saya baca sekali lagi, saudara. Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dengan kata lain, saya berkata begini. Orang kalau diberikan pertimbangan, diberikan saran, kemudian marah-marah, ini salah satu ciri orang yang selalu mementingkan diri sendiri, yang keegoisannya tinggi. Jangankan dikritik, dikasih saran aja marah-marah, saudara. Hello? Ya, jangankan dikritik, dikasih saran aja bisa meledak-ledak, saudara. Tapi saya percaya yang ada di room sini tidak ada. Amin. Ya. Apalagi kalau dikritik, saudara. Ya. Apalagi kalau dikritik. Tetapi kalau orang yang mau membangun sebuah relasi yang baik dengan sesama, maka dia akan mampu bisa menerima saran, bisa mampu menerima kritikan orang lain untuk membangun kehidupan rohaninya. Ya. Kenapa, saudara sekalian, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, ketika Tuhan ciptakan Adam, Tuhan berkata begini, tidak baik. Coba lebih baik kita lihat ayat itu, saudara. Kejadian pasal 2 ayat 18. Bisa salah satu orang spam ayat ini? Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya, minta tolong di spam ayatnya. Iya, terima kasih itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia